Baiklah, kita bahas coding yang backtracking, yang sudoku. Mula-mula define unassigned itu nilainya 0, define n itu nilainya 9, maka grade-nya 9 kali 9. Kita lanjut ya. Grade kita seperti yang gambar tadi, 306,520. Mirip yang gambarnya sudoku. Yang mana ya? Nah, yang ini. Sama dengan ini. Mula-mula kita bikin grid-nya kayak yang tadi, gambar tadi. Misalkan kalian bikin main game, ini sesuaikan misalkan di gamenya 1074, maka ubah nanti 1074 dan jalankan. Itu ketahuan langsung jawabannya apa. Kemudian cetak solve grid sudoku semula, 0 berarti 0, print grid. Print grid itu nanti aja saya jelaskan langsung sekalian sama ini nanti. Solve sudoku grid sama dengan true, maka kita cek yang solve sudoku apa, row sama call. If tanda seru find unassigned location grid row call. Row call itu masih belum ada isinya, jadinya angkanya acak. Find unassigned, makanya dia menemukan, gunanya itu menemukan yang kolom yang masih kosong, sekarang masih kosong. 0 kurang dari 9, 0 kurang dari 9. If grid row call sama dengan unassigned, maka kembalikan true. Ada yang kosong nggak dari grid yang tadi, dari grid yang ini? Apakah ada yang kosong dari sini sampai sini? Ada ini ya. Tapi mula-mula kita di sini dulu 3. Apakah 0, 0, sel 0, 0, baris 0, kolom 0, unassigned? 0 nggak? Enggak ya, tapi 3. Maka itu dikatakan false. Maka sekarang kita ke row-nya 0, call-nya 1. I-nya 0, J-nya 1. D-nya naik, ini jadi 01. 01, 0 nggak? Iya ya, 0. Maka dia kembalikan true. Masih ada yang kosong intinya. Kembalikan true ke sini. Dan ini false. Kalau false dia return true. Kembali ke sini. 6, 1 sampai dengan 9. Dia dicoba dari angka 1 sampai 9, bisa nggak? Is safe. Is safe grid row call 6, 11. Row 0, call 1. Nomornya 1. Is safe. Mana is safe? Is safe itu berisikan use in row, use in call, use in box, sama grid row call unassigned. Dia melihat dulu use in row. Row yang kita adalah baris ke 0. Use in row 0 sampai dengan kurang dari 9, 0 sampai 8 dicek. Grid row call sama dengan 6. Ada nggak yang nilainya 1? 0, 0, 1 nggak? Nggak ya. 1 sampai dengan 8, 1 nggak? Ada yang 1 baris itu? Di sini ada yang 1 nggak? Nilainya 1? Nggak ada. Berarti dia aman. Kembalikan true. Dia kembalikan nilainya true. Bukan true ya, kembalikan nilainya false. False dulu. Kemudian use in call. Isinya call. Dia lihat kolomnya ada nggak? Kolomnya tadi berapa? Kolom kita adalah 1 dan barisnya adalah 0. Jadinya kita lihat kolom ke 1. Apakah ada angka 1? Ada angka 1 di sini? Enggak. Kalau enggak, maka dia false lagi. Sekarang use in box. Grid row kurang row modulus 3, call kurang call modulus 3. Row-nya 0, modulus 3 0. 0 dikurang 0, hasilnya 0. Kemudian call kurang call modulus 3. Modulusnya dikerjakan dulu. 1 modulus 3 nilainya 1. 1 call-nya 1 dikurang 1, 0. Maka dia mulai 3 kali 3-nya adalah dari 0, 0. Sini, 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 sini. Itu 3 kali 3 yang pertama. Itu use in box. Use in box mana dia? Nah, ini.
0 sampai dengan kurang dari 3, 0 sampai dengan 2, atau 0 sampai kurang dari 3. Row plus box start row. Box start row itu yang tadi yang ini. Nah ini 0 tadi. Box start call itu 0 juga. Ada nggak? Kita cek dulu. Ada nggak di sini satu? Satu ada? Satu. Nggak ada. Maka dikatakan false juga. Return false. Maka dia ini false, ketemu false, ketemu false. Ini ada negasi, jadikan true. True, true, true. True, 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 kayak gini. True, true, true. Kemudian dicek juga. Greet row call, greet 01, unassigned nggak? Maksudnya kosong nggak? Kosong, kosong. Maka dia yang ini true. Maka true, 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 true. Jadinya semuanya true. Dijalankanlah return true. Is safe-nya menghasilkan true. True. Maka greet row call sama dengan 6. Ini artinya untuk sementara greet 01 jadikan 6, yaitu 1. Berikan nilainya 1 di sini dulu. Kita kasih nilainya misalkan 1. Ubah jadi 1 misalkan. Ya, jadi 1 dulu. Kemudian kita lanjut ke kotak berikutnya. 6, 5, 0. Kosongnya ini. Kita langsung aja biar cepat ya. Biar nggak bolak-balik. Row call-nya ini sekarang. Kalau yang ini tadi udah selesai. If solve sudoku create. Panggil dirinya sendiri. Ini balik lagi ke sini. Dengan solve sudoku create. Grid yang saat ini. Grid yang sudah kita coret-coret tadi. Yang sudah kita kasih 1 di baris 0, kolom 1. Diulangi lagi. Find unassigned location. Cari yang gridnya masih 0 yang nilainya. Dicoba angka 1 sampai dengan 9. Aman nggak di baris sama kolom sama apa itu? Subgrid. Kita terapkan di sini langsung. Cari yang 0. 0, 0, 0, 0, 0 ini. Kemudian coba isi 1. 1 ternyata nggak aman di barisnya karena ini udah 1. Kemudian 2. 2 bisa? Ada 2 di sini? Enggak ya. Karena nggak ada 2, maka kita coret. Berikan dia 2. Kemudian balik lagi ke rekursif yang manggil dirinya sendiri. Balik lagi, dicek lagi. Mana sih kosong? Ini. Kemudian kita kasih 1 bisa? Enggak. 2 bisa? Enggak. 3 bisa? Enggak. 4 bisa? Enggak ya. 5, 6? Enggak. 7? Enggak. 9? Bisa? Bisa ya. Berarti 9. Kita cek dulu contekannya. 9 bisa? Bisa. Kemudian lanjut lagi ke kotak selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti. 7 ada di sini. Enggak. Baris kolom aman ya. 3 kali 3 di sini, dari sini ke sini. Aman juga. Aman ya. Aman. Kalau aman berarti kasih nilai 7 gitu. 7. Lanjut selanjutnya 5, 2, 0. Nah ini. Kemudian kita cari nilainya 1 nggak bisa, ada ini. 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, 4 aman ya 4 ya. Kita kasih nilai 4. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5. 1 bisa? Bisa, berarti yang kasih 1 ya. Ya benar 1. Kemudian selanjutnya 1 nggak bisa, 2 nggak bisa, 3 bisa. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5 nggak bisa, 6 nggak bisa, 7 bisa. Ya, 7 bisa. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 nggak bisa, 6 nggak bisa, 7 nggak bisa, 8 bisa ya. Karena ini kotaknya, bukan ini. Bukan yang ini, tapi ini ya. Ini ketiga ini. 8 bisa. Kemudian setelahnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 nggak bisa. Kalau 6 bisa. Ada 6 sini. Bisa. 6, lanjut.
11. 1 bisa? Enggak. Bentrok sama ini. 2? Enggak bisa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enggak bisa semua. Karena enggak bisa semua, balik ke yang sebelumnya. Yaitu yang ke sebelumnya itu yang 6. Kalau di coding, itu dia nggak bisa semuanya, maka dia adalah balik ke sini. Nggak bisa semua, manggil ke S10 yang manggilnya ini. Kemudian if solve sudoku, ya ini nilainya false. Nilai yang tadi dikembalikannya adalah false. Return false. Yang ini. Karena for 1 sampai dengan 9, for 1 sampai dengan 9 itu selesai, maka dia kembalikan false. Karena dia false, maka ini ya nilainya adalah false. Yang memanggilnya aslinya tadi, sebelum yang manggilnya ya angka yang paling kanan tadi. Ini false. Kemudian lanjut. Karena dia false, maka dia skip. Dan buat grid row call unassigned. Kotak saat ini jadikan 0. Kotak saat ini jadikan 0. Yang 6 jadikan 0. Yang ini jadikan 0 kembali. Nah, kayak gitu. Kalau udah dijadikan 0, selanjutnya apa? Grid 17 balik ke 0, maka coba angka selanjutnya. 7 bisa? Enggak. 8 bisa? Enggak. 9 bisa? Enggak. Enggak semuanya. Maka balik lagi ke yang berapa? Ke 8. 8 jadi 9. 8 jadi 9 bisa? Enggak bisa. Bentrok sama ini. Balik lagi ke 7. 7-nya jadiin 0. Dan 8 nggak bisa, 9 bisa. Nah, lanjut terus. Misalkan 04-nya dari 2 jadi 7. 0, 0, 1, 2, 3, 4. Ininya jadi 7 misalkan. Yang lainnya hapus semua. Nah, kayak gitu. Ulangi untuk semua selanjutnya. Ini jadi berapa misalkan? Jadi 1 lagi, 2 lagi, dicek satu-satu. Dicek lagi satu-satu, 1 dengan 9. Kita anggap semua gridnya sudah terisi semua. Udah sampai kayak gini. Udah terisi semua kayak ini, 319. Kemudian if find unassigned, itu anggap aja udah terisi semua kayak gini ya. Kayak gini. Udah terisi semua. Anggap aja yang ini unassigned location-nya kembalikan false. False kena negasi jadinya true. Return true. Maka return true ke yang manggilnya. Jadinya semuanya jadi true. Ini true. Return true. Ini true. Return true. Dari sini, dari ini return true misalkan. Ini return true, semua sampai dengan sini misalkan. Maka didapatlah nanti return true semua ke yang manggilnya pertama kali. If solve sudoku grid yang pertama kali adalah yang manggil true-nya adalah di sini. Siapa yang manggil pertama kali? Yang ini ternyata. Grid sudoku setelah diisi, dicetak lagi print grid. Nih, print grid-nya mana? Nah, ini. Bikin dulu seperti ini, strip, enter, garis gini. Kemudian 0 sampai dengan 9, 0 sampai dengan 9, isi gridnya diisi. Yang ini tadi yang udah terisi diisi. Misalkan awalnya dikasih 3 kayak gini. Kemudian dicetak, dikasih spasi. Kemudian if kolom itu
modulus 3 sama dengan 2, itu artinya setiap 3 angka dikasihlah garis pembatas. Setiap 3 angka 1, 2, 3 dikasih pembatas, 1, 2, 3 pembatas kayak itu. Itu gunanya. Kemudian jika kolomnya sudah diisi semua kayak gini, sudah sampai sini, seandainya kolomnya modulus 3 adalah 2, barisnya tadi berapa? 0 ya. 0 modulus 3 sama dengan 2, salah. Dan row-nya tidak sama dengan 8, maka dia kasih kayak gini. Garis, enter kayak gini. Else if row sama dengan 8, artinya ini yang baris terakhir. Dan yang ini adalah seandainya ini salah semua. Yang ini tadi salah, 0, ini juga salah, row-nya masih 0, maka dikasihkan enter sama baris pembatas. Lanjut yang berikutnya sampai sini. Ini misalkan row-nya udah 2, 2 modulus 3 2, dan row-nya bukan 8, iya, kasih pembatas dan enter dan garis ini. Dan selanjutnya sampai dengan ini, misalkan udah sampai ini, row-nya 8, row 8, dikasihlah pembatasnya tanpa garis yang ini. Jadi hasilnya seperti ini. Nggak ada lagi yang kayak gini nih. Itu aja sih. Didapatlah solusinya kayak gini. Oke, itu yang backtracking selesai. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas koin untuk greedy. Ada Deno 100 sampai dengan 100.000. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indeksnya. Kemudian n size of Deno sampai dengan size of ini, jadinya ini n-nya 10. Fin, min, dan seterusnya. N sama Deno itu perhatikan berada di luar main, jadinya berlaku secara global atau keseluruhan, kecuali ada deklarasinya sendiri. Lanjutnya kita ke main. N sama dengan 93.000. N-nya huruf besar atau huruf kecil ya, dua-duanya N. N di sini dan N di luar main. Kalau di dalam main nilainya 93.000, kalau di luar main nilainya 10. Makanya dia berikut jumlah minimal untuk 93.000. Fin min 93.000. Jadinya fin min V. N itu dijadikan V sama dengan N sama dengan 93.000. Vektor INT ANS. ANS-nya masih kosong. Kemudian INT I sama dengan N kurang 1 lebih besar sama dengan 0. N kurang 1 berarti dia adalah 9. Sampai dengan 0. Dia mulainya paling ujung dulu, yang kanan dulu. Selama V lebih besar sama dengan Deno I. Deno 9. 93.000 lebih besar daripada 100.000? Tidak. Karena tidak, maka while-nya selesai. Selesai while-nya ini. Dan kita lihat apakah dia break. Apakah V-nya 0? Belum. Maka V-nya lanjut ya. I-nya berkurang 1. Jadinya sekarang adalah 8. While 93.000 lebih besar sama dengan Deno 8, 50.000. Deno 8, 50.000 lebih besar, ya. Maka V kurang sama dengan Deno I. 93.000 dikurang sama dengan 50.000, jadinya sisanya 43.000. Ans passback Deno I yaitu 50.000. Tambahkan ans-nya ini sebagai indeks 0. List atau apa tadi? Vektor ya. Tambahkan 50.000. Kemudian udah 0 belum? Belum ya, masih tuh 43.000. Maka karena belum, balik lagi ke while atas. Ya ini. 43.000 lebih besar sama dengan 50.000? Salah. Berarti I-nya kurang lagi, jadinya 7. Deno 7, 20.000. 43 kurang 20.000, 23.000. Masukin lagi 20.000-nya ke sini.
Kemudian dikurangin, apakah sudah 0? Belum. Kemudian naik lagi ke atasnya 23.000, lebih besar daripada 20.000, ya dikurang lagi jadi 3.000, masukin 20.000-nya. Kemudian dicek lagi, ternyata 3.000 lebih besar sama dengan 20.000 itu salah. Kemudian lebih besar nggak daripada 10.000? Salah lagi, baru sini lebih besar. Kalau lebih besar maka dikurang 1.000, dikurang 2.000, maka dia sisa 1.000 dan masukin 2.000-nya ke sini. Kemudian balik lagi, masukin ini 1.000 lebih besar sama dengan 2.000. Enggak ya, maka dia lanjut ke yang ini. 1.000 lebih besar sama dengan 1.000. Iya, maka dia lanjut. 1.000 kurang 1.000 sama dengan 0. Unspecified 1.000. Kemudian setelah itu aspek if V sama dengan 0 break. Makanya dia langsung breaknya selesai. Dia keluar dari while. Nggak usah dicek lagi 0 lebih besar sama dengan 1.000 gitu. Langsung keluar dari break, lanjut ke keluar dari while ke for. For-nya dicek lagi if V sama dengan 0 break. Selesai. Makanya yang for yang ini, for yang untuk yang di bawah 1.000, yang 500, 200, 100 itu di skip. Yang untuk yang I-nya 210 itu di skip. Lanjut break, lanjut cetak hasilnya. 50.000, 20.000, 20.000, 2.000, 1.000. Itu pecahan kita. Sama seperti ini. Selesai. Itu yang greedy. Dia yang paling kanan dulu. Kemudian dipecah-pecahkanlah sampai dia dapat dan mengatasi masalahnya. Sangat simpel ya. Untuk mengembalikan uang pecahan 93.000 itu misalkan kembaliannya nanti uangnya berapa aja. 50.000, 20.000, 20.000, 2.000, 1.000. Ini biasanya diterapkan untuk di sistem kasir untuk kembaliannya misalkan. Oke, sekarang kita bahas tentang hill climbing untuk sorting. Selain bubble sort sama selection, insertion, ada juga hill climbing bisa juga diterapkan pada sorting. Misalkan N, masukkan jumlah angka, C-in yang seperti ini. 5, 3, 2, 5, 1, 4. Itu. Ini N-nya 5, AR, N, AR 5 elemen. Pasang angka ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu diisikanlah 3, 2, 5, 1, 4. Kemudian base cost sama dengan cal cost, ARR, N. Jadinya ARN, N, 5. R-nya tadi 3, 2, 5, 1, 4. Panggil cal cost. Cal cost itu mencari angka yang salah posisi. Jadinya 0 kurang dari N kurang 1, yaitu 5 kurang 1, yaitu 4. Karena dia berpasangan, makanya nanti itu dia nggak sampai ujung. Kalau sampai ujung, dia nanti ketemunya sama 0, atau nggak bisa dibandingin. J sama dengan I tambah 1, jadinya 0 tambah 1, 1. R, J kurang dari RI. Nah ini, RJ kurang daripada RI, R0. R1 kurang dari R0 enggak? 2 kurang dari 3. I, ya. Kalau iya, artinya posisinya salah. C-nya nambah 1. Berarti angka yang salah di sini ada 1 sekarang. Kemudian naik 1 J-nya. Jadinya J sama dengan 2. 5 sama 3. Benar posisinya lebih besar sini. Yang lebih besar di kanan. Benar. Yang lebih besar di skip. Kemudian 0 dengan 3. 1 dengan 3. Dengan ini. Salah. Nambah lagi. Ini benar. Benar ya. Jadi skip. Kemudian nambah 1 I-nya. I-nya nambah 1 dengan sebelahnya dulu. 5 ini. Nggak bisa. Udah benar. Nah ini salah. 1 dengan 3 salah. Berarti nambah lagi 1. Ini benar. Ini sekarang dengan ini salah. Yang ini salah. Nambah lagi. Kalau ini sama ini udah benar.
4 di sebelah kanan 1, benar. Dan stop. Kemudian berarti di sini C-nya 5, artinya ada 5 angka yang salah posisi. Kemudian balik ke yang manggilnya. Best cost sama dengan 5 awal-awalnya. Best cost sama dengan 5 untuk awalnya. Kemudian new cost 0. New cost-nya 0 dulu. Biaya baru awal 0. Swap sama dengan 0. Kemudian selama best cost-nya lebih dari 0, artinya masih ada angka yang salah, diulangi terus sampai nggak ada lagi. N kurang 1 sama kayak tadi, 4. Swap RII plus 1. Apa itu swap? Ditukarkan TMP RI, RI sama dengan RJ, RJ sama dengan TMP. Nilai yang 3 disimpan dulu sebagai temp. Kemudian nilai 3 ini berubah jadi 2. Kemudian 1 ini berubah jadi 3. Itu dia swap. Jadinya TMP 3, AR-nya 2, 3. Jadinya tukar ini ke sini, 3 ke sini. Jadinya 2, 3, 5, 1, 4. Kemudian dicek lagi berapa angka yang salah. Masih salah. Salahnya adalah ini 1. Kemudian yang ini 1 lagi, 2. Kemudian ini benar-benar yang ini juga berapa? Adanya ya, berarti adanya 4. Adanya 4. Ini 1. Kemudian yang ininya 1. Kemudian itunya 1 misalkan. Setelah ditukar-tukar, nilainya adalah 4 untuk cal cost-nya. Cal cost-nya sekarang adalah 4. Ini. Harusnya yang lebih kecil itu di sebelah kiri. Dengan sini berarti cal cost-nya itu 4. 2, 3, 5, 1, 4. Misalkan dihitung lagi dengan ini udah benar. Udah lebih kecil itu. Dengan ini udah benar. Ya, ini juga salah ya. Ini udah benar. Nah, ini udah benar. Ini salah. Ini benar. Ini juga salah. Salah. Jadi yang 4 itu. Biaya baru 4. Kemudian seandainya best cost lebih daripada new cost. New cost kita adalah berapa tadi? Best cost kita adalah 5 sebelumnya tadi. Sebelum ditukar 5. Dan new cost kita setelah ditukar adalah 4. Dan 5 lebih dari 4. Iya, maka setelah swap plus swaps itu artinya swapnya ditambah 1 dulu. Dari 0 jadinya 1. Jadinya pertukarannya sekali 1. Berarti setelah swap 1, enter, tabulasi. Dicetaklah 2, 3, 5, 1, 4 yang tadi. Best cost sama dengan new cost. Diperbaruilah new cost kita. Best cost kita adalah yang ini, yang 4. Biaya terbaik adalah 4. Else. Lanjut. Balik ke sini. Ini. Balik ke sini. Ke sini ya. Masih for ini. Sekarang kita RI plus 1. Tukarkan antara indeks 1 dengan 2. 3 dengan 5. Ditukar. Jadinya 2, 5, 3, 1, 4. Ternyata ini 5 salah posisinya. Dan lebih parah dari kita sebelumnya. Jadinya if yang ini salah. Dan dia skip. Else swap RII plus 1. Kembalikan seperti semula. 2, 3, 5, 1, 4. Jadi batalin. Kemudian tukarkan antara 5 dengan 1. Ditukar. Lebih baik. Makanya dia best cost-nya sekarang 3. Biarkan seperti ini. 2, 3, 1, 5, 4 sekarang. Kemudian tukarkan 3 sama 4. Indeks 3 sama 4, 4 sama 5. Ditukar. Ternyata best cost-nya lebih kecil lagi. Jadinya diupdate. Jadinya pakai yang ini sekarang. 2, 3, 1, 4, 5. Karena sudah habis for-nya, udah sampai ujung, udah sampai 3. 3 kurang dari 4. Maka lanjut while best cost-nya lebih dari 0. Kita sekarang 2. Ulangi lagi, tukar lagi. Yang 2, 3, 1, 4, 5 ditukar, lebih buruk. Ditukar lagi. Yang ini
sama ini. Lebih baik kayak yang ini. Tukar lagi, diburuk, Y lagi, tukar lagi. Yang 2, 1, 3, 5, 4. Ditukar 1 sama 2. Begitu. Asal ditukar lagi yang ini tadi, yang mana ya terbaru? Ya, yang ini 2, 1, 3, 4, 5. Ditukar ini sama ini. Ternyata sampai sini new cost-nya 0. Berarti semuanya sudah tepat kontraposisinya. 1 lebih dari 0, base 0. Kalau udah base-nya 0, maka dia melakukan break. Break-nya keluar dari for, jet, lanjut sini, dan keluar dari while. Karena dia base cost-nya sudah 0, dan 0 itu nggak lebih dari 0. Jawaban final adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini step by stepnya. Ditukar dulu 3, 2, 3, 5, 1, 4. Kemudian ditukar lagi yang lebih baik, jadinya gini. Kemudian ditukar lagi, jadi gini. Ditukar lagi 1, 2, 3, 4, 5, dan selesai. Itu dia hair climbing sort. Dia menggunakan heuristik. Heuristik ini tergantung kreativitas programmernya. Kebetulan untuk sorting itu berdasarkan jumlah angka yang posisinya salah. Untuk yang Dijkstra, Astar itu beda sendiri. Kayak kemarin pakai Euclidean, pakai yang paling pendek dan sebagainya. Intinya heuristik itu tergantung programmernya, kreativitas mungkin. Makin kreatif, makin bagus, heuristiknya makin tepat dan makin akurat.